Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah teman-teman, saya mau tanya nih, hari ini udah pada baca Al-Quran belum? Nah, meskipun zaman sekarang sudah modern ya kan, semuanya bisa diakses melalui internet. Bahkan kita mau belajar apapun di internet tuh pasti ada ya kan teman-teman. Tapi untuk masalah agama maupun Al-Quran ya, termasuk khususnya Al-Quran, jangan sampai kita salah dalam memilih guru ya teman-teman ya. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Jadi kita harus benar-benar mencari guru yang benar-benar juga bagus dalam agama dan juga Al-Qur'annya. Nah, ngomong-ngomong masalah Al-Qur'an nih teman-teman. Jadi di sini saya akan memberikan pengantar dasar ya untuk mempelajari Al-Qur'an, di antaranya kayak ayat yang pertama kali turun, kemudian ayat yang terakhir turun, bisa dan juga makiyah ataupun madaniyah. Teman-teman tahu kan kalau biasanya di dalam Al-Qur'an ketika kita membaca Al-Qur'an, tiap suratnya itu pasti ada atau diawali dengan bismillah ya kan. Lafaz basmalah, terus di sampingnya ada jumlah ayat, di sampingnya lagi ada tulisan makiyah, ada juga yang madaniyah. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk masalah makiyah dan madaniyah ini banyak sekali perbedaan pendapat dari para ulama. Cuma untuk yang lebih sahih atau yang paling masyhur, yaitu makiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ketika Nabi masih berada di kota Makkah. Dan biasanya juga isi suratnya ini ditujukan memang untuk masyarakat-masyarakat yang ada di Makkah itu sendiri. Kalau madaniyah ya berarti ayat atau surat yang memang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi Nabi sesudah hijrah ke Madinah, ayat ini diturunkan. Baik diturunkan ketika Nabi sedang berada di Mekah ataupun di Madinah, terus ketika Nabi dalam hari pembebasan, haji wada, ataupun ketika beliau dalam perjalanan. Semuanya termasuk kategori madaniyah kalau memang sudah hijrah ke Madinah, ya kan. Nah, terus untuk ciri-cirinya ya, ciri-ciri supaya kita tahu ini surat golongan makiyah ataupun madaniyah, itu biasanya ya, kalau makiyah, yang pertama makiyah, ya ini ditandai dengan menggunakan lafaz ya ayuhan nas, itu makiyah. Atau bisa juga dengan surat yang di dalamnya terdapat lafaz kala saufa ta'lamun, seperti itu juga makiyah. Terus surat-surat yang diawali dengan huruf hijaiyah seperti kaf, ha, ya, ain, shod. Nah, itu makiyah, kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi meskipun surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini diawali dengan huruf hijaiyah, tapi dua surat ini termasuk golongan madaniyah ya teman-teman. Terus juga surat yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis, ini juga makiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Terus surat yang di dalamnya juga mengisahkan tentang para nabi dan umat-umatnya, ini juga termasuk golongan makiyah. Terus kalau madaniyah, ini biasanya menggunakan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Terus juga surat yang di dalamnya menyisahkan tentang orang-orang munafik, seperti menyebutkan munafikin atau munafikun, seperti itu, kecuali dalam surat Al-Ankabut. Jadi meskipun surat Al-Ankabut ini di dalamnya ada cerita tentang orang-orang munafik, cuma Al-Ankabut ini termasuk dari golongan makiyah. Nah, sebenarnya banyak sekali ciri-cirinya teman-teman, cuma saya sebutkan beberapa tadi. Terus untuk surat atau ayat ya, ayat yang pertama kali turun, ini juga banyak sekali berbeda pendapat ulama-ulama. Nah, untuk qaul yang paling sahih itu seperti yang kita tahu ialah surat Al-Alaq ya kan, yang bunyinya Iqra itu ya. Itu yang pertama. Untuk pendapat yang kedua, ada yang mengatakan surat
ya ayyuhal muddatsir. Tuh. Ada juga yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan ayat atau surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah. Untuk surat atau ayat yang terakhir kali turun, ya, ini juga banyak sekali berbeda pendapat ulama. Menurut Barok bin Azib, yaitu surat An-Nisa ayat 176. Kalau menurut Ibnu Abbas, surat Al-Baqarah ayat 278. Ada juga menurut Ubay bin Ka'ab, yaitu surat At-Taubah ayat 128. Dan ada juga menurut Sayyidah Aisyah, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Jadi banyak sekali perbedaan, ya, khususnya dalam ayat yang pertama kali turun ataupun ayat yang terakhir turun, dan juga ciri-ciri dari Makkiyah Madaniyah, bahkan Makkiyah ataupun Madaniyah ini apa pengertiannya. Ini banyak sekali perbedaan di antara ulama, cuma kita tidak perlu terlalu risau akan hal ini ya teman-teman. Yang penting kita tahu ilmunya, toh perbedaan ini juga menjadi tambahan ilmu buat kita semua gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah bingung. Yang penting dari permulaan ini kita belajar dengan sungguh-sungguh tentang Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran juga. Yang seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai salah dalam memilih guru. Oke teman-teman, jangan lupa baca Al-Quran ya setiap hari ya, minimal satu surat lah, satu surat pendek itu ya. Semangat, sampai jumpa.